Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innalhamdulillahi wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Anak-anakku sekalian, anak-anakku yang Bapak cintai karena Allah. Apa kabar hari ini? Ya. Gimana, sehat? Pak. Alhamdulillah. Pak. Ya, tetap semangat ya. Alhamdulillah. Allahu akbar. Ya. Ya. Baik, hari ini kita bersyukur tentunya pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan anugerah luar biasa, nikmatnya sehingga kita bisa tatap maya lagi ya, belajar, melanjutkan pelajaran kita, dan kita awali tentunya dengan berdoa, mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhanku, tambahkan ilmuku dan berikan kepahaman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon padamu ya Allah, ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, anak-anak sekalian, kita akan awali dulu dengan amalan yang indah banget ya, ngecas hati kita. Ya, silakan disimak surat Al-Anbiya, surat yang ke-21, ayatnya ayat yang ke-107 ya. Ini di akhir surat Al-Anbiya ya. Surat Al-Anbiya, surat yang ke-21 ayat yang ke-107. Istami'u jayyidan, disimak baik-baik, kemudian diulang ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Fahal antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, kita sudah baca dua ayat yang indah ini. Masya Allah, la quwata illa billah. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita semua dua ayat yang indah ini. Masya Allah, la quwata illa billah. Allah berfirman, wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami utus, maksudnya Allah utus, ka maksudnya engkau wahai Muhammad, wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad, illa kecuali rahmatan lil alamin, sebagai rahmat lil alamin bagi alam semesta.
Jadi anak-anak sekalian, Masya Allah, ayat ini jelas nih, menunjukkan nih, bahwa Rasulullah SAW itu diutus sebagai rahmat lil alamin, ya, penebar kasih sayang. Ya. Dan ajarannya, ajaran Islam yang kemudian dibawa, diserukan oleh Rasulullah SAW juga adalah ajaran yang rahmatan lil alamin. Jadi kalau hari gini, zaman now, ada orang-orang yang berbicara kagak enak nih tentang Islam. Islam itu intoleran. Ada yang bicara semacam itu. Islam itu radikal. Mohon maaf. Sepertinya mereka belum kenal dengan indahnya Islam. Ya. Masya Allah. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengingatkan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, di ayat yang keduanya juga ini materi hari ini matching banget nih, sesuai ya, dengan dalil nakli tadi dua ayat yang kita sudah baca ya, bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Dan kita akan lihat nanti bagaimana kemudian kehadiran Islam juga menebarkan perdamaian di bumi Nusantara. Masya Allah ya. Di ayat yang 108 ya, Allah ingatkan, katakanlah, innama, sesungguhnya telah diwahyukan kepadaku, maksudnya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Annama ilahukum, sesungguhnya Tuhan kalian, Tuhan kita semua, ilahu wahid, adalah Tuhan yang satu, bukan dua, bukan tiga. Ya. Tuhan yang Maha Esa, ya, yaitu Allah. Oleh karenanya anak-anak sekalian, fakta sejarah, bicara sejarah, materi kita yang akan kita pelajari, fakta sejarah juga membuktikan ini yang kemudian diperjuangkan, dirumuskan oleh tokoh-tokoh bangsa kita sampai tanggal 22 Juni ya, 45 tahun 45 itu panitia kecil yang terdiri dari 9 orang merumuskan Piagam Jakarta. Jadi yang pertama, sila pertama itu dari Pancasila diantaranya adalah apa? Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ya. Karena memang Islam tuh ajaran yang unik, yang indah. Islam bukan di masjid doang, ya, nggak seperti agama yang lain, ya, di tempat ibadah doang. Tapi Islam, ketika kalian di pasar, kalian harus praktekkan ajaran Islam, bagaimana berjual beli sesuai syariat Islam. Ketika kalian sebagai pemimpin, ya, memimpin bangsa ini, berpolitik, ada hukumnya juga. Termasuk ketika ada pembunuh, ada hukum kisos, ya, dibunuh lagi dengan adil, keadilan yang nyata, yang jelas tentunya. Ya, ada perzinahan dan hukum-hukum semacam ini nggak bisa diterapkan kecuali dengan hukum positif yang berlaku di negara. Maka tokoh bangsa kita berjuang memperjuangkan ini. Sekalipun kemudian saudara-saudara sebangsa kita non-muslim itu kekhawatiran khawatir jadi negara agama, akhirnya kemudian para tokoh bangsa kita mengalah. Tapi anak-anak sekalian, ini pelajarannya buat kita, karena ternyata dahulu di bumi Nusantara sudah berdiri kesultanan-kesultanan yang kemudian menerapkan syariat Islam. Masya Allah. Baik, lebih jelasnya silakan disimak materi berikut ini, slide PowerPoint. Mudah-mudahan waktunya cukup. Nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi dan game. Insya Allah. Ya, alhamdulillah. Sudah terlihat PowerPoint-nya? Oh iya. Sudah terlihat anakku? Sudah? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Baik. Jadi anak-anak sekalian, judulnya indah banget nih, ya. Seperti di buku paket kalian juga, kalian bisa baca, kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Ya. Masya Allah, la quwata illa billah. Bagaimana tidak? Karena memang anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala nih kemudian mengingatkan seperti di ayat yang sudah kita baca, Islam itu rahmatan lil alamin. Dan kita tahu tatkala Islam masuk ke bumi Nusantara, oh ya, perlu tahu juga ya,
sebelumnya. Islam itu artinya apa sih? Berserah diri pada Allah. Dan secara bahasa Islam itu aslama, artinya menyelamatkan. Jadi memang ajaran yang penuh perdamaian, keselamatan. Adapun Nusantara ya, itu terkait dengan sumpah palapanya, Patih Gajah. Ya. Nusa itu artinya pulau, antara itu di luar. Kenapa pada saat itu? Karena Patih Gajah Mada bersumpah akan menyatukan pulau-pulau kerajaan-kerajaan di luar Majapahit, ya, Tumasik, Sunda, ya, kemudian Daha dan sebagainya. Nah, jadi maksudnya ketika kita bicara bagaimana Islam itu masuk ke bumi Nusantara, yang Masya Allah kemudian Allah berikan anugerah, disatukanlah kemudian kepulauan di Nusantara itu menjadi NKRI. Masya Allah, indah banget. Islam masuk dengan cara yang damai. Anak-anak sekalian, kita perlu tahu dulu background-nya, sebelum Islam masuk itu ke bumi Nusantara, udah ada tuh agama-agama yang lain, Hindu, Buddha, terus animisme, dinamisme. Jadi, seperti halnya di Arab dulu, sebelum Islam kemudian menyebar, itu orang-orang hidup dalam kejahilan. Ya. Bagaimana tidak disebut jahiliyah? Mohon maaf, mereka kemudian membuat dewa-dewa mereka dengan tangan-tangan mereka dibuat dari batu, dari kayu, kemudian disembah-sembah. Mereka minta rezeki kepada patung yang nggak ada manfaatnya, nggak bisa memberikan mudarat atau maslahat. Demikian juga ada yang menyembah nenek moyang, ya, dinamisme animismenya itu. Pohon juga disembah. Ya. Nah, selain itu di sosial budayanya ada penggolongan kasta, ya. Kalau di ajaran Hindu kan ada kasta apa tuh, Brahmana, pendeta yang berhak mempelajari kitab suci itu, ya, Brahmana. Kemudian ada kesatria, ya. Ada apa lagi? Yang terakhir yang bawah itu Sudra, dan kemudian yang rakyat jelata yang Sudra itu, mohon maaf, tentunya menimbulkan apa? Ketidakadilan, perbudakan. Dan tatkala kemudian Islam masuk, Masya Allah, ajaran yang memberikan solusi yang indah ini amat mudah diterima. Karena Islam menganggap semua manusia adalah sama, ya. Yang membedakan di hadapan Allah adalah ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Baik, kita akan lihat berikutnya tentang alur perjalanan dakwah Islam di Nusantara. Anak-anakku, bicara tentang dakwah Islam sampai masuk ke Nusantara, kurang lebih ada 4 teori. Teori yang membahas dari mana sih Islam, yang dari mana kemudian sampai masuk dan menyebar di bumi Nusantara. Nah, ada 4 teori, dan ini terkait dengan jalur perdagangan. Ya, nggak bisa dipisahkan juga. Ya, kita tahu di daratannya membentang kemudian the Silk Road, apa tuh, jalur sutra dari Timur Tengah bahkan sampai ke Cina yang memungkinkan Islam menyebar ke Cina juga. Dan juga ada jalur laut, Masya Allah, ya, la quwata illa billah. Nah, kemudian ketika kemudian orang-orang yang dari Timur Tengah itu kemudian berdagang, ya, maka sampailah ke bumi Nusantara. Ada 4 teori, ya. Tapi memang niatan, motif utamanya bukan hanya kemudian berdagang, tapi juga dakwah, itu yang terpenting. Pertama, teorinya teori Makkah, kemudian ada teori Gujarat, Persia, dan Cina. Ya, ini bisa dibaca oleh kalian di buku paket. Biar lebih jelas Bapak gambarkan semacam ini. Untuk yang pertama, teori Makkah, ya. Teori ini menyatakan bahwa Islam yang masuk ke bumi Nusantara dan kemudian menyebar itu berasal dari Mekah langsung. Ya, Masya Allah, la quwata illa billah. Terjadi pada abad yang pertama, tahun Hijriah atau 7 Masehi. Dan ini diperkuat oleh pendapatnya Buya Hamka. Jadi anak-anak sekalian, dari 4 teori ini, teori Makkah yang paling kuat.
Adapun teori yang lain lemah. Bapak bilang lemah karena ada dasarnya. Bismillah. Ada teori berikutnya yang kedua, teori Gujarat. Katanya Islam yang kemudian menyebar di Indonesia berasal dari Gujarat, dari India bagian barat itu. Nah, ini teori yang lemah. Kenapa? Karena teori ini dikemukakan oleh seorang orientalis. Orientalis dari Belanda yang namanya Dr. Snowford Gronge. Dia kemudian mempelajari Islam untuk menghancurkan, untuk tahu kelemahan Islam dan menghancurkan kaum muslimin. Khususnya pada saat itu karena penjajah Belanda kewalahan ketika menghadapi perlawanan bangsa Aceh, ya, para mujahid muslim Aceh. Nah, jadi ketika kita dengar pendapat orientalis barat tentang Islam, kayak seharusnya memang tidak layak kemudian kita terima, ya. Dan ini diperkuat oleh Buya Hamka. Jadi yang kuat itu ada teori Makkah, ya. Teori berikutnya, teori Persia, ini pun lemah. Ya. Mereka kemudian berpendapat Islam yang masuk itu ke Indonesia berasal dari Iran. Ya. Terbukti adanya ajaran Syiah. Anak-anak sekalian, perhatikan, kita tahu Syiah itu bukan bagian dari Islam. Bukan Islam. Dan adapun kemudian masuk, ada juga orang-orang di Indonesia yang kemudian mengikuti misalnya perayaan 10 Muharram, perayaan orang-orang Syiah itu, ya, itu penyimpangan dan tentunya tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Nah, dan yang keempat, terakhir teori Cina. Kita tahu tadi ada jalur sutra yang menghantarkan, inilah jadi wasilah. Kemudian Islam dikenal di Cina, dan dari Cina kemudian didakwahkan ke Indonesia. Nah, ini teori yang keempat pun lemah. Kenapa? Karena ketika Panglima Cheng Ho tiba di Nusantara, di bagian utara Pulau Jawa, dia lihat juga sudah ada tuh orang-orang yang memeluk ajaran Islam. Ini tentang teori jalur atau alur masuknya dakwah Islam ke bumi Nusantara. Nah, setelah sampai dari Mekah ke Aceh, makanya Aceh dikenal. Boleh nanya nggak, Pak? Serambi Mekah. Mohon maaf sebentar. Ya. Aceh kemudian dikenal sebagai Serambi Mekah. Dan dari Aceh ini kemudian disebarkan dakwah ke Demak. Dari Demak kemudian Cirebon, Banten, Banjar, Goa, Nusa Tenggara, kemudian di Maluku ada Ternate Tidore dan Papua. Masya Allah, la quwata illa billah. Kemudian berdiri juga Kesultanan Islam. Masya Allah. Iya, ada Pak Kimo, silakan. Mohon maaf. Pak, kan tadi kan Bapak bilang kalau misalnya teori yang dari Iran itu kan lemah, tapi ya, kok bisa sih ada aliran Syiah di Padang, Syekh Al-Minangkabawi? Ya, baik. Lu habis itu orientalis itu apa ya? Ya, terima kasih, Masya Allah, anak Bapak yang cerdas. Terima kasih, Kimo. Jadi, aliran Syiah kemudian sampai masuk ke bumi Nusantara, kita tahu tuh banyak juga kemudian penganut Syiah yang pengen kemudian menyebarkan pemahamannya. Di antaranya juga bisa jadi sampai ke bumi Nusantara. Tapi ketika bicara Islam yang pertama kali masuk ke bumi Nusantara, teori yang paling kuat menurut Buya Hamka adalah teori Makkah. Nah, terus kenapa sampai ada? Ya, kita tahu juga di Madura juga ada orang Syiah, gitu kan, yang di Sampang itu, yang sampai ada kasus, ya. Nah, kok bisa sampai dakwah ke sini? Sekali lagi, ya, setiap kemudian penganut agama atau kemudian kelompok tertentu ada kemudian keinginan untuk menyebarkan pahamnya, sehingga kemudian kita lihat di Sumatera sampai ada perayaan 10 Muharram peringati meninggalnya Hussein, ya, cucu Rasulullah SAW. Nah, anak-anakku sekalian, ini tidak kemudian menjadikan dasar
bahwa Islam yang pertama masuk itu adalah yang dari Persia, tidak. Yang paling kuat dari Makkah gitu. Karena bisa jadi belakangan masuk ya. Termasuk bicara teori Cina, kita tahu kan sebelum yang dari Cina itu para mubalik, para ulama sudah berdakwah ke bumi Nusantara. Dan pertanyaan keduanya, orientalis. Ya. Orientalis itu orang-orang yang barat yang kemudian mempelajari Islam, tapi motifnya bukan ikhlas, niatan karena Allah, mencari ridho Allah. Tapi fakta sejarah membuktikan ada orang-orang barat yang sengaja mempelajari Islam untuk mengetahui kelemahan Islam itu sendiri. Dr. Snow Kurgonj yang kemudian dipakai kemudian dipakai oleh penjajah Belanda untuk mengetahui kelemahan para mujahid orang-orang Aceh yang kemudian berjuang membebaskan tanah air. Seperti itu. Mohon maaf kurang lebihnya, Timoy. Masya Allah ini. Ya tentang Cina, ya ini teori Cina. Ya kita tahu kemudian Islam sudah masuk ke Cina. Terbukti di bagian barat provinsi, ya bagian barat Cina itu ada provinsi Xinjiang, ya ada suku Uighur atau Turkistan, ada kemudian suku Hui yang beragama Islam. Cuma memang kondisinya cukup menyedihkan saudara-saudara kita di sana. Dan ini pelajaran buat kita semua. Ketika kemudian negara, pemerintah menerapkan ideologi komunisme, maka kemudian kebebasan beragama kita lihat, ya sangat kemudian dibatasi. Sampai sekitar 16.000 masjid-masjid di Xinjiang, provinsi Xinjiang itu dihancurkan menurut laporan dari Australia. Kemudian tidak boleh kemudian kaum muslimin melaksanakan ibadah sholat. Dan ini pelajaran banget buat kita bahwa komunisme itu sebenarnya tidak sesuai, bertentangan dengan ajaran Islam. Dan alhamdulillah Allah berikan pertolongan sekalipun di tahun 1926, 48 sama 65 PKI sudah berusaha kemudian komunis berusaha kemudian kudeta di negara kita, tapi Allah kemudian berikan kemudahan. Masya Allah, bangsa ini Allah selamatkan sehingga kemudian kita bisa menikmati indahnya beribadah kepada Allah. Anak-anak sekalian, seperti yang sudah tadi Bapak jelaskan, jadi dari Serambi Mekah, dari Aceh kemudian menyebar dakwah ini, dan Masya Allah, kemudian ketika Islam masuk, menyebar dengan cara yang damai, kemudian lama-kelamaan kemudian berdirilah kesultanan Islam, ya, di beberapa tempat. Sampai bahkan ke Papua, Masya Allah. Sebelum misi kristenisasi masuk ke Papua, ternyata di Kepulauan Raja Ampat, kemudian ke Sorong, bahkan ternyata para dai atau mubalik, ya, sudah menyebarkan ajaran Islam. Dan terbukti ada kerajaan-kerajaan kesultanan Muslim yang sudah berdiri di sana. Nah, bagaimana kemudian sampai Islam itu masuk dengan mudahnya, dengan damainya. Nah, ternyata ini beberapa metode yang kemudian yang dimanfaatkan, digunakan oleh para ulama, para dai. Di antaranya perdagangan. Kita tahu kan, sunnah Rasulullah SAW di antaranya apa? Berdagang. Dan Masya Allah, ketika kemudian seorang Muslim sejati berdagang, jujur, menepati janji, ya, murah senyum, ya. Nah ini yang kemudian memikat hati, ya, membuat daya tarik tersendiri bagi rakyat pribumi, sehingga kemudian terjadilah kemudian pernikahan orang Arab, ya, Muslim itu dengan putri
raja atau bangsawan atau dengan rakyat pribumi. Ini kemudian berkembang. Putrinya masuk Islam, rajanya, rakyatnya juga. Masya Allah. Tanpa harus dengan perang. Nah, kemudian ketika Islam sudah menyebar, didirikanlah kemudian pondok-pondok pesantren kalau di Jawa, Menasah kalau di Aceh, atau Surau ya di Minangkabau. Nah, hubungan sosialisasi yang terjadi ini semakin kuat, semakin memperkuat apa? Memperkuat Islam itu mudah menyebar. Ketika interaksi rakyat pribumi dengan kaum muslimin tadi, masya Allah, terlihat akhlaknya yang cakep, ya, mengucapkan salam sesama muslim, ya, membantu, tidak lihat kasta, tidak lihat muslim apa non muslim, sehingga ini lagi-lagi yang menjadi daya tarik. Dan metode berikutnya ada juga yang menggunakan metode kesenian. Di antaranya seorang wali songo yang bernama Sunan Kalijaga, ya, menggunakan media wayang kulit. Kenapa? Karena rakyat Jawa saat itu amat menggemari kesenian wayang kulit. Belum ada organ tunggal atau dangdutan, nggak ada. Nah, wayang kulit dimanfaatkan oleh Sunan Kalijaga sebagai media dakwah. Namun isi cerita Mahabharata, Ramayana versi India sana itu diganti dengan ajaran Islam. Sampai ada istilah jamus layang kalimasada. Bapak bisa sampaikan kayak gini karena orang tua Bapak, bapaknya Pak Rijal, itu seorang galang. Jadi ternyata di cerita wayang kemudian disisipkan jamus kalimasada. Apa tuh? Itu sebenarnya 2 kalimat syahadat. Ketika orang-orang Jawa itu nonton wayang dengan gratis dan mereka dikenalkan tentang 2 kalimat syahadat, masya Allah, dan kemudian mereka mengenal ajaran Islam, sehingga ini mudah. Tapi mohon maaf, perhatikan kesenian media ini hanya sebagai alat, bukan tujuan, sehingga tentunya tidak kemudian harus mutlak dipertahankan. Karena ketika Islam sudah tertanam dalam hati-hati kaum muslimin, maka kemudian kewajiban kembali kepada 2 warisan, 2 pusaka yang akan menyelamatkan kita di akhirat. Di antaranya apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, dakwah di Jawa, anak-anakku sekalian, tidak lepas dari peran wali songo. Wali itu wali Allah, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Songo itu 9. Jadi ada 9 wali yang berdakwah khususnya di Jawa. Dan tentunya bukan hanya 9, karena kemudian sebelumnya bahkan ada Syekh Kuro, ya, ulama-ulama yang lain. Dan itu ternyata kemudian tidak lepas dari peran apa? Khilafah Turki Utsmani. Ternyata Sultan Muhammad I dari Turki Utsmani kemudian mengirim para ulama untuk membantu, ya, untuk menyebarkan ajaran Islam. Bukan hanya tentang keagamaan, kemudian mereka juga yang ahli politik, yang ahli pertanian, yang mereka ahli ekonomi, sehingga memajukan peradaban rakyat pribumi saat itu, masya Allah. Nah, untuk wali songonya, ya, untuk yang di Jawa khususnya kita kenal ada Sunan Gresik, Ampel, Bonang, Raja, Kudus, Sunan Giri, yang kemudian membuat padepokan Giri Kedaton, ya, masya Allah, ada Sunan Kalijaga, ya, yang berdakwahnya langsung turun ke rakyat dengan media kesenian. Ini mohon maaf foto-fotonya, sekalipun saat itu nggak ada foto bareng, ya, cuma sketsa mungkin yang dibuat oleh orang-orang. Nah, setelah kemudian Islam menyebar, masya Allah, kemudian semakin menguat dengan adanya kesultanan Islam di Nusantara. Kita lihat di Sumatera ada Samudra Pasai, di Aceh Darussalam, di Jawa ada Demak, Pajang, Mataram, Cirebon. Biar lebih jelas kita lihat gambarnya. Samudra Pasai ini kesultanan yang pertama di Nusantara. Kemudian ada Aceh Darussalam di Jawa, Demak, kemudian Cirebon, Banten, kemudian Mataram,
sebelumnya ada Pajang, kemudian Banjar di Kalimantan, Gua Talo yang kemudian menyatukan kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarnya, Bone, Wajo dan lainnya, kemudian menjadi kerajaan Gua Talo, Kesultanan Islam Gua Talo. Kemudian Selaparang di Nusa Tenggara, Ternate Tidore, dan kemudian di Papua juga ada Waigeo. Masya Allah. Baik anak-anak sekalian, materinya sebenarnya cukup sampai sini, tapi ada penambahan penting yang Bapak anggap ini penting banget. Bicara Islam itu rahmatan lil alamin. Ya, karena Islam masuk ke Indonesia juga fakta sejarahnya dengan cara yang damai. Ya. Bicara kemudian rahmatan lil alamin, maksudnya apa? Kasih sayang. Dan Islam memang faktanya seperti itu. Ajaran yang menyebarkan kasih sayang, perdamaian. Islam juga mengajarkan bagaimana akhlakul karimah yang cakep, yang indah. Sehingga tidak heran ketika seorang Michael H. Hart menulis, orang Barat, menulis buku yang berjudul 100 tokoh yang berpengaruh dalam kehidupan manusia di dunia. Maka urutan pertama yang ditempatkan adalah Nabi Muhammad SAW. Bukan Yesus, bukan Nabi Isa, bukan yang lain, tapi Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Karena luar biasa nih, ketika kita bicara akhlak yang cakep dengan pemahaman ideologi, nggak ada orang yang kemudian memiliki akhlak yang baik jadi model yang patut kita tiru. Kecuali siapa? Rasulullah SAW. Islam juga mengajarkan kemerdekaan anak-anak sekalian. Kita lihat fakta sejarahnya. Seorang ulama dari Samudra Pasai yang kemudian berdakwah hijrah karena Samudra Pasai diserang, dikuasai Portugis saat itu, sampailah kemudian dia di Demak dan kemudian dia diutus oleh kemudian Sultan Trenggono dan kemudian mertuanya siapa? Sunan Gunung Jati, mertuanya Fatahillah ini. Kemudian Fatahillah membebaskan kota Sunda Kelapa, pelabuhan Sunda Kelapa, dan diganti namanya sebagai Fathul Mubina. Potongan ayat Al-Quran yang berarti apa? Kemenangan yang nyata, yang pada gilirannya nanti pada akhirnya berubah menjadi nama Jayakarta. Ini adalah bukti sejarah Islam mengajarkan kemerdekaan. Karena Islam mengajarkan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Islam kemudian mendorong manusia hanya menjadi hamba Allah, bukan hamba manusia. Dan penjajahan pada hakikatnya adalah memperbudak, menjadikan hamba orang-orang. Oleh karenanya, belajar dari fakta sejarah anak-anak, pahlawan-pahlawan yang kemudian berjuang, seperti misalnya Ahmad Lusi. Bukan Thomas Matulesi. Ahmad Lusi adalah seorang Muslim. Namun kemudian strategi penjajah yang kemudian benci dengan ajaran Islam, maka merubah, memutarbalikkan, mengaburkan, menghilangkan fakta sejarah Islam. Untuk berikutnya juga kita belajar dari perjuangan Adipati Unus, ya, Masya Allah. Setelah masanya Raden Patah, kemudian Adipati Unus itu kemudian mengerahkan pasukan tentara Demak untuk mengusir Portugis dari Malaka. Padahal di Malaysia, tapi Muslim semacam itu. Ya. Karena Muslim menganggap innamal mu'minuna ikhwah. Walaupun di Malaysia dia ada saudara kita. Ya, karena Muslim. Demikian juga bagaimana kemudian perjuangan seorang Sultan Agung di Kesultanan Mataram yang berusaha mengusir VOC Belanda dari Batavia. Masya Allah. Kita lihat trailer videonya. Bismillah.
Masya Allah, la quwata illa billah. Belajar dari fakta sejarah. Masya Allah, seorang sultan agung dari Kesultanan Mataram mengerahkan sampai 2 kali, ya 2 kali penyerbuan armada lautnya, armada daratnya begitu besarnya untuk mengusir VOC di Batavia. Ini kemudian pelajarannya yang kita bisa ambil. Sultan Agung itu sampai berkata, kita berusaha mengusir ya VOC penjajah dari Batavia, dari Sunda Kelapa itu untuk anak cucu kita. Masya Allah. Hidup mulia atau mati syahid. La quwata illa billah. Masya Allah, la quwata illa billah. Anak-anak sekalian, ini pelajaran buat kita. Mereka, para pejuang, mereka, saudara-saudara kita yang dulu berjuang, taruhannya nyawa, sampai kemudian berguguran. Mati syahid. Jihad fisabilillah. Untuk siapa? Untuk kebahagiaan kita. Jadi pelajarannya, jangan pernah kalian sia-siakan. Jangan pernah kalian sia-siakan kenikmatan yang Allah berikan. Hari gini, asik main game. Hari gini, buang waktu cuma-cuma. Padahal di luar sana, orang-orang, ya, di luar negeri sana, orang-orang belajar teknologi. Yang sampai kemudian ketinggalan. Karena, mohon maaf, anak-anakku, nggak ada kata mustahil. Bisa jadi kemudian penjajahan terulang. Karena di luar sana, negara-negara lain begitu tergiur dengan kekayaan alam Indonesia. Ya, penjajahan ekonomi sudah amat terasa oleh kita. Dan kenapa kemudian penjajah Belanda sampai 350 tahun, 3,5 abad menjajah kita, ya. Padahal kemudian banyak para pejuang luar biasa Muslim yang berjihad. Di antaranya pelajaran berikutnya adalah karena banyak pengkhianat. Selain banyaknya pahlawan, banyak juga pengkhianat. Bapak nitip anakku, insya Allah ketika Allah takdirkan kalian, Allah takdirkan qadarullah, nanti Allah takdirkan kalian jadi pemimpin bangsa ini, jangan pernah khianati bangsa ini. Kita lihat di scan terakhir nih, di video ini, lihat bukan Belanda aja yang kemudian menggempur, ya, menyerang pasukan Mataram itu. Ada juga pribumi-pribumi, ya, orang-orang munafik, ya, mencari keuntungan dunia, rela menjadi anjing-anjing penjilat dari penjajah Belanda. Nah, fakta sejarahnya sudah jelas seperti itu, anak-anak. Islam itu rahmatan. Adapun orang-orang yang bilang, ya, yang hafal Quran, yang belajar bahasa Arab, yang good looking misalnya, itu radikal, intoleran, perhatikan. Kita belajar bareng. Bapak mau tanya ke Ataya. Ataya anak Bapak? Halo, hadir? Hadir Ataya? Ada, ya. Pak, ada. Ya, alhamdulillah. Ataya, Bapak mau tanya. Islam intoleran, radikal, dan teroris, katanya. Ya. Setuju nggak, Kak? Ataya? Tidak setuju. Oke, kita lihat fakta sejarahnya. Pertanyaan berikutnya, kira-kira Ataya tahu nggak negara apa aja yang pernah ngejajah Indonesia? Ada Belanda, ada Jepang, terus Spanyol, Portugis, ya, Inggris, ya. bahkan. Ada nggak negara Arab dari Timur Tengah? Nggak ada dong. Padahal udah ada itu, mohon maaf, yang namanya Turki Utsmani, khilafah Turki Utsmani kuat itu, disegani, takuti sama bangsa Eropa. Tapi nggak ngejajah kita. Justru ketika perang, bangsa Aceh melawan penjajah Belanda, tentara-tentara Turki Utsmani ikut juga berjuang. Ada tentara Turki Utsmani yang ikut berjuang. Nah, Kesultanan Islam di Nusantara mengenal yang namanya meriam. Kenapa? Karena Turki Utsmani kemudian mengirimkan pasukannya, beberapa perahu armada lautnya, dan mengajarkan teknologi. Pertanyaan berikutnya, negara apa nih yang memiliki... Tapi Pak, ntar Pak. Ya, oh, ya, silakan.
meriam itu udah ada di zaman Majapahit, Pak. Jadi ada meriam rakitan gitu. Jadi ukuran juga masih kecil, bukan meriam besar. Betul. Habis itu dia itu untuk mesiunya itu masih ditaruh di luar, jadi masih pakai tali. Masya Allah. Dia udah dari zaman Majapahit. Habis Ya. itu kenapa Turki Utsmani memberikan pasokan senjata dan ilmu pengetahuan itu? Karena menurut aku dulu Turki Utsmani sempat pengen menguasai daerah area perdagangan di Indonesia. Jadi karena satu pemikiran Aceh dengan Turki Utsmani itu kan satu ideologi, jadi mereka berafiliasi kerjasama gitu. Terima kasih Jadi Kimo, Masya Allah. Ya, masukannya. Terima kasih. Ya, jazakumullah khairan katsiran. Jadi memang bicara meriam bisa jadi itu dari Majapahit ya menurut Kimo. Karena mungkin udah ada hubungan dengan Cina juga. Kita tahu tuh yang menemukan mesiu itu dari mana. Nah, Cina udah mengenal juga ya tentara-tentara Mongol juga. Tetapi bicara meriam yang disebut meriam monster itu yang kemudian dibuat, dirakit pada zaman Turki Utsmani dan kemudian sumbangsinya luar biasa yang menjadi menjadi inspirasi dan kemudian Turki Utsmani juga mengirim ahli-ahli militernya dan itu nggak bisa dipungkiri karena kemudian ada fakta sejarahnya. Kalau kalian nonton film Jejak Khilafah misalnya yang agak sulit diakses ya. Padahal kemudian fakta sejarah di Indonesia bahwa pernah berdiri kesultanan-kesultanan yang kemudian memang kesultanan-kesultanan Islam di Nusantara itu menganggap Turki Utsmani itu sebagai kemudian kiblatnya juga, sebagai penaungnya juga, dan ini diperkuat oleh pernyataan si orientalis Belanda tadi, Dr. Snodgrass. Dia bilang kesultanan-kesultanan Islam yang di Nusantara itu menganggap Turki Utsmani itu sebagai naungannya, dan Muslim memang kemudian menganggap saudara sesama Muslim, dan kemudian persatuan ketika ada khilafah itu enggak melihat lintas negara tapi dunia. Masya Allah. Pertanyaan berikutnya buat Timo, siapa yang memicu pertama dunia perang pertama? Siapa? Timo? Ada yang tahu, Timo? Perang dunia pertama siapa yang memicu? Saya tahu, Pak. Siapa? Saya tahu, Pak. Saya tahu, Pak Tidak. Siapa dulu nih? Boleh terserah. Silakan. Bisa. Siapa, Pak? Ya. Pak. Silakan. Saya, Pak. Iya, boleh. Jadi Perang Dunia Pertama itu dimulai oleh negara Serbia pada tahun 1914 di Sarajevo, Bosnia. Ya, ada Kalau yang meninggal. Perang Dunia Kedua. Yang penyebab Perang Dunia Pertama ada yang meninggal tuh. Pangeran siapa tuh? Ya, ada. Ya. Maksudnya Pak, jadi pernikahan Pangeran Charles. Penikaman, penikaman pangeran itu. Penembakan di jalan. Atau pernikahan karena salah jalan. Ya, baik. Orang tembak jalan. Kemudian Perang Dunia Kedua? Kalau Perang Dunia Kedua, agresi militer Jerman pada daerah Normandia pada tahun 1939. Ya, ada nggak kira-kira negara Arab yang kemudian pertama kali yang memicu? Nggak ada. Walaupun di Perang Dunia Kedua kemudian Turki akhirnya kemudian terseret, kena imbasnya juga gitu. Karena ketika Perang Dunia pasti dampak kena semua gitu. Tapi yang memicu nggak ada orang Muslim ya, jadi gitu juga ternyata orang-orang yang teriak lantang tentang hak ajasi, yang mengaku sebagai polisi dunia ya, padahal kemudian membiarkan penjajahan yang kemudian terjadi di dunia Muslim, bahkan Muslim sendiri yang jadi kemudian yang terzalimi. Kita belajar dari fakta sejarah seorang Columbus ya, yang kemudian datang mendarat di benua Amerika, penemu Amerika katanya. Padahal sebelumnya Islam sudah masuk lebih lama.
Bedanya Columbus itu datang bukan kemudian memajukan peradaban suku Indian, tapi kemudian membantai ribuan Indian, suku Indian. Tapi Muslim yang sampai ke sana itu Masya Allah mengajarkan kebaikan. Ya. Ini fakta sejarah. Sampai di Amerika sampai ada istilah Columbus Day. Ya. Karena kemudian tersingkap faktanya. Oke, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terakhir, izinkan Bapak menunaikan janji Bapak. Bismillah. Game. Saatnya untuk game. Untuk game ular tangga, game kuisis, insya Allah pekan depan kita akan lanjutkan dengan bermain game sebagai evaluasi, game ular tangga dan game kuisis insya Allah. Sekarang kita evaluasi untuk materi hari ini dengan gambar. Indrayanti, mana anak Bapak Indrayanti? Hadir nggak? Iya, Pak. Silakan, Indrayanti. Nomor berapa? Coba 4, Pak. Nomor 4. Bismillah. Gabung lagi ya. Ya, oke. Bapak kasih bocoran nih. Tebak gambar. Nama aslinya adalah Muhammad Bakir I. Malum Basidaing. Siapa dia? Silakan. 1, 2, 3. Teteo. 9 derajat bukan? Oh, bukan. Jauh banget. Terima kasih. Oke, nggak apa-apa. Saidah berikutnya. Saidah, silakan. Saidah siap? Mana Saidah? Sudah siap, Saidah? Siap, Pak. Oke. Siap, Pak. Bocoran berikutnya. Beliau melawan penjajah Belanda tahun 60 sampai 69. Siap. Siapa? Udah tahu, Pak. Oh, nggak tahu. Baiklah. Baiklah. Hisyam, anak Bapak. Masya Allah. Ini udah kelihatan sebenarnya dari bajunya. Hisyam. Siap, Hisyam? Hisyam. Apa, Pak? Oke. Ya, Siapa Pak. dia? Karena keberaniannya beliau dijuluki ayam jantan dari timur. Oh, aku tahu, Pak. Siapa? Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin. Masya Allah, cakep. Alhamdulillah. Terima kasih. Masya Allah. Baik, kembali di awal lagi. Berikutnya, Bapak kasih kesempatan buat siapa nih? Ya, Naufal Paujan hadir? Naufal? Ya. Naufal? Ya. Nomor berapa Naufal? Ada, Pak. Nomor berapa? 1, 2, 3, 4? Oh ya, loading ya. Baik, Nafil. Nomor berapa Nafil? Nomor 1, Pak, nomor 1. Bismillah, nomor 1. Oke, pertanyaan berikutnya. Nama aslinya Raden Paku atau dikenal Raden Ainul Yakin. Siapa beliau? Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol. Lihat sorbannya itu, Tuanku Imam Bonjol katanya. Bukan. Siapa? Raden Ainul Yakin. Ayo. Atau yang lain silakan. Berikutnya. Saya Sunan tahu, Giri, Pak. Pak. Sunan Giri, Pak. Pangeran Diponegoro. Oke, beliau Sunan pernah Giri, Pak. menjadi majlis. Sunan Giri ya, Pak. Oke, cakep. Sunan Giri, Pak. Beliau Sunan Sunan Giri. Giri ya. Baik, mohon maaf kurang lebihnya. Selanjutnya, agar memotivasi kalian belajar lebih jauh, lebih jelas lagi, nanti kalian buat di lembar kertas peta Nusantara, terus kalian buat jalur Islam masuknya dari arah sana, dan kemudian dibuat tandain di mana kemudian kesultanan yang pernah berdiri di bumi Nusantara. Ya. Terakhir, ada yang mau ditanyakan? Gak ada? Baik, cukup ya. Mohon maaf kurang lebihnya ya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis, doa penutup majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha Wala illallah. ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Ambar. Baik Kak, terima kasih. Terima kasih, Bapak. Ya, Terima kasih, Pak. Supana, Makasih Pak. Sarah.